Eh, Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kemarin kita membahas, ada yang ingat nggak hari pertama kita belajar apa? Hari Kita pertama buka kita ingat toko nggak? online. Kita membuka toko online. Ya, jadi maksudnya toko online Anda adalah platformnya Atomi. Ya, jadi kalau Anda kasih lihat orang aplikasi, itu sebenarnya bukan aplikasi biasa, tetapi itu adalah aplikasi toko online Toko Anda, online. gitu ya. Yang kedua, hari kedua kita belajar apa? Kita cari pembeli yang jadi pelanggan. Ya, jadi hari kedua adalah kita mencari bukan hanya pembeli satu kali, tetapi bisnis yang stabil adalah apabila kita mempunyai pelanggan tetap, Bapak Ibu. Ya, siapa di sini yang sudah mulai membuat daftar pelanggan tetap Anda? Ya, saya tahu ada beberapa orang, beberapa grup sudah mulai membuat, bahkan sudah mulai menuliskannya di grup kecil mereka, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka udah mulai dari upline-nya udah mulai langsung, ayo tuliskan nama pelanggan, tuliskan nama pelanggan-pelanggan tetapmu gitu ya. Mereka sudah mulai tulis pelanggan-pelanggan tetap mereka. Ya, jadi ayo coba Bapak cari, tulis. Ya, siapa yang sudah tulis pelanggan tetapnya? Coba tulis di chat. Ya, saya sudah tahu Bu Silvi jumlah pelanggan tetap saya sekarang per hari ini. Ayo, siapa yang sudah? Oke, Bu Inggris sudah bagus banget. Ya, yang lain? Siapa yang sudah mulai menuliskan? Putina Saya belum ya, tahu nih, Putina. jumlah pelanggan tetap saya ada sekian gitu. Saya sudah tahu. Ayo, coba siapa? Oh, Bu Ida udah tahu, bagus. Bu Eni udah tahu. Oke, lanjut. Bu Orin, yes. Oh, Talia udah. Oh, Bu Erin udah mulai punya 3 orang, masih on the way. On the way kemana buat Lini? Bu Rati, oke. Coba saya tanya, Bapak Ibu di sini yang sudah mulai menuliskan nama pelanggan tetapnya, apa yang Bapak Ibu rasakan atau dapatkan? Coba, boleh. Bu Ida, coba Bu Ida. Gimana Bu Ida? Waktu sudah mulai menuliskan nama pelanggan tetap, apa yang rasakan gitu? Mungkin apa yang Ibu sadari misalnya? Bu Ida bisa bicara Bu Ida? Oke, Hmm? aku nggak open kamera ya, soalnya baru Ya, pulang ya. jalan. Ya, kemarin begitu siapa Rosi minta kita untuk menuliskan daftar nama-nama pelanggan, itu memang jadi oh iya ya, saya tuh punya 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 member yang udah pernah beli ini, pernah beli itu gitu. Malah ada yang sudah berulang-ulang kali beli, tapi ya itu tadi makanya saya merasa, oh iya ya, saya harus follow up, saya harus follow up. Jadi memang jadi termotivasi untuk oh ya kita harus kontak mereka karena saya pikir bukan member yang harus banyak banget tapi mereka tidak di-maintain, justru member-member lama Mm-mm. yang memang sudah pernah beli ke kita, udah member ke kita, itu juga harus di-maintain dan itu yang saya lakukan 2 hari ini saya terus kontak orang-orang apalagi yang sudah menjelang expire membernya. Mm-mm. Nah, itu saya kontak, Bu, ini ID membernya udah mau expire loh. Ayo belanja supaya membernya tetap aktif. Oh gitu Bu Ida, saya harus beli apa? Beli apa aja yang Ibu butuhkan. Akhirnya mereka satu persatu, oh iya saya mau ini, saya mau ini. Udah jadi pada beli deh. Itu sih Wah, jadi ya itu sih jangan sampai kita member banyak tapi kita nggak maintain, itu penting banget kamu saya itu sih Bu, dan itu oke. jadi termotivasi untuk harus memaintain mengontak mereka gitu. Oke, jadi Bu Ida selama berapa bulan terakhir ini Jalan Atomi nggak pernah kepikiran untuk punya daftar pelanggan tetap ya Bu? Ya sekarang baru kepikiran ya Bu ya? Iya iya Bu, betul. Baru tobat Bu. Tobat ya, insaf ya. Oke, yang lain juga saya yakin pasti juga melakukan hal yang sama. Jadi mungkin baru menyadari, oh pantas aja omset aku tuh turun naik karena ternyata pelanggan tetapku tuh baru sekian gitu loh. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kita yang penting kita tahu dulu jumlah kita berapa. Seperti yang saya bilang kemarin, what get measured improve. Apa yang kita ukur akan naik Bapak Ibu angkanya. Percaya deh. Ya, setiap bulan coba terus berpikir, gimana saya bisa menjaga yang lama dan menambah yang baru Bapak Ibu. Oke, thank you Bu Ida. Oke, hari ketiga. Hari ketiga kemarin kita belajar apa Bapak Ibu? Ini kayaknya semuanya pada nggak mau jawab, suruh Mbak Eni yang jawab. Yang lain aja sekarang. Udah, ayo tanggung. Ayo, hari ketiga belajar apa Bapak Ibu? Kita udah Mbak En? dikasih support system yang bagus. Terus apa ya? Apa? Target Judul kerja dan hasil.
target kerja, judul target besarnya kerja target kita. kerja dan hasil. Betul. Ya, jadi di hari ketiga kemarin kita belajar bahwa punya bisnis ya bukan berarti kita membiarkannya apa adanya. Ya yang penting udahlah, yang penting ada gerakannya, syukurlah gitu ya, nggak bisa. Kita bisnis harus ada target kerja Bapak Ibu. Ya kita mulai dengan target hasil dulu. Apa yang kita mau capai bulan ini Bapak Ibu? Berapa? Jangan lihat jumlah pairing. Berapa uang yang Bapak Ibu mau terima? Ya namanya bisnis kita harus ada operasional dong Bapak Ibu, bener nggak? Kita ada uang bensin, uang makan, dan sebagainya. Berapa uang yang Bapak Ibu mau simpan, yang mau dapat dari bisnis Atom yang baru ini untuk Anda setiap bulan. Ya misalnya bulan ini, bulan Agustus ini Bu Silvi, saya mau dapat income 4 juta. Kalau 4 juta berarti Bapak Ibu perlu mengejar sekitar 5 kali pairing, misalnya. Gitu ya. 5-6 kali pairing. Bu Silvi, saya mau penghasilan mulai 2 juta. mulai bulan ini. Oke, Bapak Ibu perlu kejar 2-3 kali pairing Bapak Ibu. Ya, jadi sudah tahu angkanya, harus ada targetnya. Nah, berikutnya kita harus ada target kerja. Berapa orang yang kita mau ketemui? Ya, kemarin saya ngobrol, Bapak Ibu bayangkan, kalau kita punya target, 5 orang sehari kita hubungin. 5 orang itu nggak mesti orang baru semua. Mungkin orang barunya 2, orang lamanya 3, gitu ya. Atau orang barunya 1, orang lamanya 4. Pokoknya menghubungi 5 orang. Tapi ya tentu saja, jangan orang yang lama tiap hari dihubungin. Ya biarin deh biar nambah orang. Jangan dong, bosan juga orangnya ya nggak? Ya jadi 2 orang baru, 3 orang lama misalnya seperti itu. Bapak Ibu bayangin, kalau dari 5 orang yang Bapak Ibu hubungin, selalu ada omset, selalu ada, mungkin juga nggak ada omset, mungkin cuma say hi, ngobrol, ya. Tapi mungkin dari yang lain ada omsetnya. Satu hari 50.000 PV aja Bapak Ibu. Setiap 6 hari Bapak Ibu pasti pairing. Kalau Bapak Ibu punya tim, 6 orang yang 5, mereka masing-masing menghubungi 5 orang Bapak Ibu, menghasilkan 50.000 PV, Bapak Ibu pairing tiap hari loh. Ya kan? Sederhana sebenarnya. Nah, oke. Jadi, siapa di sini yang kemarin sudah mulai menghubungi 5 orang sehari? Coba, siapa aja? Yo, saya mau tanya. Yang sudah mulai menghubungi 5 orang sehari. Ada? Coba tulis di chat. Wah, Teh Inggris udah mulai menghubungi 5 orang sehari. Coba ditulis. Lebih dari 5 orang sehari, siapa tadi itu? Bu Arlini, mantap ya. Bu Ratih juga sudah mulai. Siapa lagi? Saya tahu banyak ya sudah mulai masuk ke laporan di saya baca. Silvi, saya wah 5 orang sehari, oke. Ya, siapa lagi? Yang mulai kemarin atau 3 orang kemarin. Gak apa-apa, baru memperkenalkan pun bagus Bu Yati. Yang penting sudah mulai. Sudah mulai menghubungi orang, sudah mulai buka toko. Namanya buka toko kan nggak mesti langsung laku Bapak Ibu. Tapi kan yang penting perkenalan dulu, bener nggak? Ya, sudah mulai. Yang penting intinya melakukannya untuk Atomi, untuk bisnis Atomi Anda. Bu Tari, sudah mulai. Oke, bagus. Oke. Kebanyakan ditolak. Nah, kalau kebanyakan ditolak, coba tanya upline-nya. Ya, sebenarnya mungkin ada nggak yang mungkin kurang pas cara ngajaknya, gitu ya. Oh, Bu Ida udah 7 orang, mantap. Anissa 5, bagus ya, oke. Bagus, Tante Edo 3, good. Yang penting sudah mulai buka toko. Nah, Bapak Ibu ternyata nggak terlalu sulit kan? Benar nggak? Ya, nggak terlalu sulit kan? 4 ketemu 2 video call, sudah teh baru 2, oke, nggak apa-apa. Terosis saya 1 baru 2 lama KBM, oh mantap. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, aduh, intinya adalah menghubungi orang itu tidak sulit. Nah, sekarang hari ini yang saya akan ajarkan adalah what's in it for me. Ya, itu bahasa Inggris artinya apa sih yang ada di dalamnya buat saya. Bapak Ibu, setiap Anda ketemu orang, Anda menghubungi orang, ya, Anda bicara apapun tentang untuk seseorang, manusia itu pada dasarnya manusia itu pada dasarnya adalah makhluk individual, Bapak Ibu. Ya, dia tuh hanya tertarik pada dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, coba Bapak Ibu kalau foto rame-rame, foto siapa yang dilihat duluan? Menentukan foto itu mau disimpan atau tidak, foto siapa? Foto siapa, yuk? Itu sendiri. Foto sendiri. Ya kan? Mau kata yang lain manyun kek, mukanya membelalak kayak bodoh amat. Yang penting gue cantik di situ, bener nggak? Jadi, jadi manusia itu pada dasarnya memang pedulinya ya diri sendiri nomor 1. Halo dari, ya pada dasarnya memang diri sendiri adalah yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, jadi pada saat Anda bercerita tentang Atomi kepada seseorang, ya atau Anda menghubungi seseorang, di kepala orang itu, walaupun dia nggak ngomong, pertanyaan itu cuma 1.
untungnya buat gua apa? Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita tuh kalau ngomong nggak bisa selalu pikirannya buat saya. Oh Bu Silvi, saya hari ini mau cari pairing. Ya, jadi pada saat Bapak Ibu ketemu orang, otak Bapak Ibu mikirnya gua mau cari pairing dari orang ini. Tetapi bagi orang itu, yang pertama, dia baru mau ketemuan kalau ada untungnya buat dia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan dia, walaupun nggak di ngomongin, kita ketemuan untungnya buat gua apa? Dia nggak akan mau ketemu, Bapak Ibu. Paham maksud saya? Misalnya nih, saya bilang sama Kak Tina, hari ini kita ketemuan yuk gitu loh. Ya saya soalnya lagi mau jualan produk. Bagi Kak Tina apa? Urusannya buat gua apa, bener nggak? Emang hubungannya buat gua apa, bener nggak? Tetapi kalau saya bilang, Kak Tina, yuk kita ketemuan yuk hari ini. Kak Tina, aku ada produk gila bisa bikin Kak Tina awet muda. Awet muda, makin disayang udari. Yuk kita ketemuan. Mungkin Kak Tina lebih mau ketemu, bener nggak Bapak Ibu? Tuh, iya kan? Ya kan? Mbak En, hari ini kita ketemuan yuk. Kenapa mau ketemuan? Mbak En kan suka duit kan sama kayak gue. Yuk kita ngomongin yuk, kita ketemuan. Ada duit nih, ada duit, ada duit. Lebih mungkin mau ketemu nggak Bapak Ibu? Lebih mungkin mau ketemu gitu loh. Jadi setiap kali kita mau bikin janji, harus ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang itu sebagai daya tariknya Bapak Ibu. Ya nggak bisa kita tuh cuma, yuk kita ketemuan yuk, aku kangen. Dalam hati dia, gue nggak kangen tuh. Kenapa kita harus ketemu, bener nggak? Tapi kalau kita bisa bicara, kita lihat, kita tahu teman kita tahu orang ini. Oh, kita mau ketemuan itu karena ada untungnya buat kamu, gitu ya. Nah, orang itu lebih mau ketemu, Bapak Ibu. Paham sampai sini? Nomor satu, dalam membuat janji, nomor satu, harus ada untungnya buat dia untuk ketemu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bicara dari sisi apapun. Misalnya, Bu Vivi, kita ketemuan yuk besok. Oh, kenapa gitu kan ya. Bu Vivi kan kemarin bilang pengen seger, pengen buger kan. Aku udah ketemu nih. Aku lagi pakai produk Korea, bikin aku sehat banget. Gila beneran. Yuk kita ketemuan. Ya, aku mau ceritain gitu. Nah, jadi selalu ada untungnya buat orang tersebut. Nah, yang kedua Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu home party menjelaskan sebuah produk ataupun Bapak Ibu ketemu satu orang, Bapak Ibu sharing soal produk, sama Bapak Ibu. Kalau Anda di otak Anda cuma pikirnya, gua mau cari PV. Gua mau orang ini belanja supaya gua dapat PV, Bapak Ibu. Mohon maaf, Anda akan kecewa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu untuk Anda. Tapi nggak ada untungnya buat dia. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa berpikir sebentar aja, setiap kali masuk ke seseorang, pikirlah sebentar sebelum Anda turun dari kendaraan Anda. Apa yang mau aku sampaikan hari ini? Apa ya yang untung buat dia? Coba Bapak Ibu, gunakan otak kita untuk berpikir sebentar. Kita tuh nggak bisa nggak berpikir Bapak Ibu. Jadi contohnya, setiap kali saya mau ketemu seseorang, saya akan berpikir, apa ya keuntungan pertemuan ini untuk orang itu? Produk apa ya yang saya bisa ceritakan ke orang itu yang dia mungkin untung buat dia? Jadi misalnya contoh, saya turun, saya cerita soal Hemohim. Hemohim adalah pembuatan KRI, gitu ya. Hemohim adalah buatan pemerintah Korea. Hemohim adalah mengaktifkan NKC, gitu ya. Sampai poin 3 ini udah ada untungnya belum buat orangnya? Belum. Itu baru informasi, Bapak Ibu. Yang keempat, Hemohim ini poinnya besar. Ada untungnya nggak buat dia? Ya. Belum. Ada untungnya buat Anda, nggak ada untungnya buat dia, gitu kan ya. Hemohim ini bisa bikin Mbak awet muda. Nah, mulai dia. Oh ya, gitu kan ya. Karena Mbak, nah baru Bapak Ibu. Ya, karena hemohim itu meregenerasi sel. Nah, sel ini kalau Mbak bayangin, kalau sel yang Mbak ganti terus. Ya, jadi yang baru, yang fresh. Kira-kira Mbak awet muda nggak? Ya, apakah itu cukup menguntungkan buat dia? Jawabannya iya, kalau dia memang Anda tahu pengen awet muda. Tapi kalau dia nggak pengen awet muda, orangnya biasa aja. Tapi kesehatan nomor satu, Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu bisa bicara di sana. Ya, sesederhana Bapak Ibu jual odol. Nih odol terbuat dari propolis. Odol ini bagus banget. Belum ada untungnya Bapak Ibu buat dia. So what gitu loh. Tetapi kalau kita bilang, Mbak kalau pakai odol ini Mbak, ya satu, pas bangun pagi kita nggak ada bau mulut Mbak. Jadi suami siap action loh. Apa dia pikir?
karena kita nggak ada bau mulutnya, Mbak, gitu kan. Yang kedua, Mbak, kita nih kan suka makan jengkol, ya kan? Nah, kalau pakai odol ini, Mbak, bau jengkol tuh hilang, Mbak, gitu. Oh, gitu. Untung nih buat dia yang kedua, bener gak? Ya kan? Yang ketiga, Bapak Ibu, Mbak, kalau Mbak pakai odol ini, Mbak bisa irit ke dokter gigi. Karena dengan pakai odol ini, bolong-bolong di gigi akan bisa tercegahkan. Anak-anak jadi nggak sakit gigi, Mbak. Anak-anak jadi nggak sakit gigi, nggak boros uang dokter gigi. Nah, bagi dia apa? Oh, untung nih kalau gini. Benar nggak, Pak Ibu? Paham maksud saya? Ya, jadi kita tuh harus pikir sampai sana, Bapak Ibu. Ngomong tuh jangan cuma ngomong, nyanya. Fakta-fakta tuh memberikan informasi, tapi tidak cukup. Ya, paham Bapak Ibu? Nah, coba sekarang, Bapak Ibu, kita trial. Ya, ada pepatah bilang, people don't know how much you care. Ya, until they know people don't care how much you know until they know how much you care. Artinya apa? Orang tuh nggak peduli Anda tuh seberapa banyak tahunya, tapi yang dia peduli adalah seberapa banyak Anda care sama mereka, Bapak Ibu. Ya, care itu dengan cara kita berpikir apa untungnya buat dia. Coba sekarang kita latihan, Bapak Ibu. Kita latihan. Ya, coba Bapak Ibu tulis aja di chat. Satu produk yang menurut Bapak dan Ibu, untungnya buat dia itu apa? Coba Bapak Ibu tulis. Ya, satu produk, pilih aja salah satu dari produk Atomi yang Bapak Ibu bisa untung buat dia. Contoh ya, kita tuh bukan masalah sambil kalian tulis sambil saya tunggu. Ya, contoh spons cuci piring. Bapak Ibu bisa bilang, ini spons cuci piring antibakteri, dapat sertifikat. Sampai 2 poin ini berguna nggak? Odolnya kenapa Mbak Orin? Coba ditulis. Ya, jadi kita jangan cuma odol. Nggak, jangan cuma produknya Bapak Ibu. Maksud saya gini, tulis untungnya buat dia apa kalau makan itu gitu. Misalnya vitamin C untungnya buat dia apa? Tulis Bapak Ibu. Ya, kenapa kelebihan produk Atomi dibanding produk yang di luaran itu apa? Gitu. Misalnya kopi. Bu Silvi, itu orang pelit banget sih, kopi aja dia nggak mau keluar duit cuma 2.000. Bukan masalah itu Bapak Ibu. Berarti Anda tidak bisa mengkonekkan dia punya kebutuhan sama produk Anda. Ya itu makanya dia nggak mau beli. Jadi kalau kopi gimana jelasinnya? Mbak, yang pertama ini kopi Arabica. Mbak tahu kopi Arabica tuh kopi mahal, Mbak, gitu ya kan? Tetapi Mbak, yang paling penting kopi Mbak ini, Mbak tahu nggak? Biasa kan suami suka minum kopi apa? Kopi saset ya, Mbak ya. Kopi saset itu, Mbak, ternyata gulanya tinggi sama Mbak, banyak sisa ampasnya tuh kena sisa di tubuh kita, Mbak. Mbak bayangin kalau minum kopi sasetan tiap hari nyisa sedikit di dalam tubuh. Apa enggak bertahun-tahun apa enggak jadi repot ginjal kita, Mbak, gitu. Nah, kalau Mbak beli kopinya Atomi, Mbak, ini enggak ada ampasnya, Mbak. Jadi aman buat jangka panjang. Ya, terus kopinya itu aman buat lambung supaya mahnya Mbak nggak terkikis terus gara-gara asamnya kopi gitu. Ya. Nah, Mbak cuma menggantikan sasetan Mbak yang selama ini buat suami itu ganti aja pakai Atomi, Mbak. Harganya nggak beda jauh, tapi kualitasnya jauh. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu dia akan mikir pada saat dia bikin kopi buat suaminya masih pakai kopi merek X, dia akan mikir, gila ya nih ampasnya gimana ya suamiku ya. Benar nggak Pak Ibu? Ya kan dia akan ingat itu. Ya pada saat dia bikin kopi dia akan ingat, aduh lambung suamiku gimana ya kalau kayak gini ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa bikin dia berpikir seperti itu, ya dia akan mau pindah merek Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Ya, oke, coba saya bacain. Hemohim bikin hilang sakit pinggang saya. Ya, jadi oke, boleh. Ya, kalau orang itu punya sakit pinggang juga, ya itu bisa sama. Tapi kalau dia nggak ada sakit pinggang, dia akan bertanya, aku tidak sakit pinggang, so what gitu. Nah, kita harus berpikir lagi Bapak Ibu. Kita harus tanya, kira-kira Mbak kebutuhannya apa sekarang? Lagi ada sakit-sakit di mana nggak? Aku sih nggak sakit sih, cuma ibuku. Nah, mungkin ibunya Bapak Ibu. Ya, ginseng buat stamina terjaga, terutama buat pria. Nah, yuk buat pria. Pak, Bapak tahu kan sekarang ini udah umur 40-an, kita perlu stamina yang ekstra, baik di pagi maupun malam hari. Nah, Bapak kalau minum ginseng ini Pak, waduh, suami istri makin sayang Pak, misalnya seperti itu. Ya, jadi kita harus konekkan dengan kebutuhan dia Bapak Ibu. Ya, odol buat dia bisa hilang bau mulut, betul. Kopi bisa buat dia hilang sakit mah dan lambung. Ya, kopinya sih nggak bikin hilang sakit mah, tapi tidak menimbulkan sakit mah, betul.
Finezyme, jadi jarang kambuh mahnya, betul. Bu, Ibu beli Finezyme ini. Ibu tahu kan sakit mah itu rasanya gimana? Sakit banget. Kalaupun kita makan obat mah, Bu, obat mah itu tidak mengobati lambung, tapi cuma meredakan sakitnya. Nggak sembuh-sembuh, Bu, nanti bolak-balik. Ya, Ibu kalau minum Finezyme ini, ya sakit mah kita nggak terasa, Bu. Kenapa? Karena pencernaan kita normal kembali. Ya, seperti itu ya. Odol, oke, riset BAM. Riset BAM bisa berfungsi seperti botox. Jadi kita bilang apa nih? Kamu lihat nggak jidatmu tuh banyak garis-garisnya? Itu kan lama-lama tambah tua. Nanti kalau kita nih kan sudah umur kan muka tuh garis semua kan jelek. Kamu pakai aja riset BAM ini. Hilang loh. Nanti kenceng lagi loh mukamu. Nggak garis-garis mau nggak gitu. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke sampo betul. HGB ya. Oke. Kopi bikin melek, hemohim. Ya, intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tuh setiap kali kita bicara, selalu kita pikirkan apa untungnya buat dia Bapak Ibu. Seperti nanti malam kita ada ODS di Bandung. Bapak Ibu ajak orang datang. Tetapi ajak orang datang tuh nggak cukup dengan, ayo datang yuk, rame nih, so what gitu loh. Bagi dia tuh, gue nggak merasa ada untung apa-apa gitu ya. Jadi kita harus tahu apa untungnya buat dia. Misalnya satu, orang ini sudah sempat tertarik soal bisnisnya. Ya kita bilang, Mbak kan pengen tahu soal bisnis Atomi, Mbak. Mau nggak Mbak pelajari nanti malam di seminarnya? Gitu. Ya. Atau yang kedua, orang ini tertarik produknya. Gitu ya. Bilang sama dia, Mbak pengen belajar nggak soal produk Atomi? Nanti malam ada dibahas loh Mbak. Gitu. Yang ketiga, orang ini mungkin sepi, bosan hidupnya. Mbak, teman-teman aja apa bilangnya apa? Nanti malam ikut yuk, aku yuk ketemu sama komunitasku. Ya biar kita nggak bosan di rumah aja gitu. Ya yang keempat, mungkin orang ini apa tertariknya sama apa ya? Suka hadiah orangnya. Mbak datang yuk Mbak, nanti dapat hadiah gratis dari Atomi. Boleh. Intinya ngajak orang ke ODS harus tahu apa keuntungan buat dia Bapak Ibu. Berpikir sebentar, hasilnya akan lebih maksimal. Jadi jangan cuma nyerocos aja Bapak Ibu. Paham ya? Sampai sini dapat sesuatu Bapak Ibu? Dapat sesuatu ya? Thank you. Sampo ya, rambut rontok. Ya, bilang sama orang rambut rontok, bilangnya apa? Mbak, kebayang nggak kalau kita botak lebih awal kan nggak bagus, Mbak. Misalnya kosong di tengah gitu kan. Mbak jaga deh, Mbak, mumpung kita masih ada waktu untuk merawat rambut. Nah, misalnya seperti itu. Kalau orang sudah tahu nilainya buat dia, Bapak Ibu, selalu dia mau prioritaskan budgetnya, ya. Oke, itu aja dari saya pagi hari ini. Ya, sekali lagi kita akan ketemu nanti malam di ODS. Datang lebih awal Bapak Ibu, ya jam 4, jam 5 sudah sampai supaya kita bisa kumpul bareng-bareng dulu, duduk depan ya. Jadi kalau udah sampai jangan duduk belakang, duduk depan Bapak Ibu. Ya, oke, izinkan saya memandu kita berdoa. Ya, pagi hari ini sebentar saya